Simoro, Ridwan ada Kodam, Barong Satun untuk menjaga, Ali Simin kosong, Said ada, Rio. Mas, kaget. Ayo ngapain? Enggak nih, lagi lihat ini apa berita tentang saham aja sih. Begitu. Iya Mas. LKT siapa nih ya? Dulu dah. Mas, mau nanya dong. Saya kan baru mau mulai investasi saham nih. Kira-kira hal apa aja sih yang penting buat diperhatiin kalau mulai investasi saham? Jadi gini, Mas Iji, ada satu hal yang nggak boleh di skip sama investor saham, yaitu ngomongin soal risiko. Ya karena di saham kita tahu ya, semakin tinggi imbal hasil yang ditawarkan, semakin tinggi juga akan risikonya. Nah, maka dari itu Mas, jadi kayaknya nggak wise deh kalau investor itu nggak mikirin risiko juga atau semata-mata hanya mikir soal cuannya aja. It's not good lah. Kalau gitu cara meminimalisir risiko dalam investasi saham tuh gimana sih? Gampang. Sini saya kasih tahu ya. Jadi untuk yang pertama itu kita harus prepare yang namanya uang dingin Mas. Bukan uang yang taruh di kulkas ya. Beda Mas ya. Iya. Jadi memang uang yang kita sengaja persiapkan atau kita alokasikan untuk investasi. Jadi segala untuk kebutuhan Mas sudah terpenuhi dulu. Ya makanya nanti uang sisanya atau uang dingin ini kita alokasikan ke dana investasi kita. Agar nanti ke depannya ketika kita sedang berproses gitu ya, itu tidak akan mengganggu kita karena kan market fluktuatif ya. Bayangin misalnya Mas Iji katanya mau merit nih ya. Iya. Nah kalau nggak sengaja pakai uang buat merit tapi buat trading kan bahaya kan. Iya benar juga sih. Itu bukan uang dingin. Nah itu nggak betul. boleh. Kurang lebih kayak gitu Mas. Itu perlu diingat. Jadi tahapan pertama pakai uang dingin. Oke. Nah untuk yang berikutnya, Mas selaku investor juga perlu paham yang namanya perusahaan. Harus bisa analisis nih, Mas. Nah dalam investasi biasanya kita pakai dua teknik analisis, baik itu fundamental ataupun analisis teknikal. Untuk fundamental analisis itu biasanya akan membantu kita untuk menarik kesimpulan bagaimana kinerja dari sebuah perusahaan. Nah, sedangkan dari analisis teknikal nanti akan membantu kita lebih mungkin ngebantu untuk timing juga ya, buat Mas Iji kira-kira kapan nih waktu yang tepat untuk nanti kita akan melakukan pembelian atau nanti kita akan jual sahamnya seperti itu. Jadi wajib nggak boleh asal pilih atau cap-cicup ya. Jadi harus berdasarkan analisis yang tepat pastinya. Kalau jangan FOMO itu termasuk juga nggak sih? Ya betul, termasuk. Jadi baiknya kita jangan langsung terima mentah-mentah informasi yang nggak jelas sumbernya. Ya, jadi kita harus melakukan analisis tadi agar nanti keputusan yang kita ambil itu berdasarkan analisis yang kita lakukan, bukan dari obrolan orang lah atau mungkin obrolan dari grup sebelah yang kita nggak tahu itu kebenarannya atau pertanggungjawabannya seperti apa. Ya jadi jangan gampang lah untuk keikut-ikutan yang namanya FOMO tersebut. Balik lagi harus bisa yang namanya analisis dan memahami saham tersebut dengan baik pastinya. Gitu. Ada lagi nggak Mas? Sabar. Lagi dong Mas. Ya. Nah, nextnya melakukan diversifikasi. Nah, jadi Mas, diversifikasi itu perlu banget ya. Dan sebagai investor yang bijak, ketika kita nanti memilih saham dan akhirnya kita membeli saham, kita harus membagi ke beberapa sektor. Jangan hanya fokus ke satu sektor aja. Coba bayangin, Mas Iji misalnya punya satu saham di satu sektor tertentu. Ya, ketika sektornya nggak perform, otomatis portfolio Mas Iji perform nggak? Nah, maka dari itu kita perlu membagi ke beberapa sektor agar lebih balance lah portonya ya. Ada istilah yang terkenal itu don't put your eggs in one basket. Gitu Mas. Keren juga tuh Mas. Iya. Bentar deh Mas. Kayak tadi saya mau nanya apa ya? Bentar deh. Lupa Mas. Yaudah gampang lah. Ntar WA aja ya. Oke deh Mas. Yaudah, saya balik dulu ya. Oke Mas. Siap. Bentar Mas. Ini kayaknya ada orang baru ntar. Iya. Yuk. Oke deh Mas. Yuk. Makasih Mas ya. Ya. Ke rumah Yayan ketemunya Rini. Cakep. Kesasar ke gondang dia. Cakep. Oke guys, sekian dulu vlog kali ini.
Sampai jumpa di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Cakep.